Assalamualaikum Sobat MG. Jumpa lagi dengan saya Maya Wagi, seorang sahabat yang memberikan ruang untuk kita semua saling bercerita, saling berbagi informasi tentang kesehatan, khususnya penyakit GERD, asam lambung, dan gangguan kecemasan. Nah, di video-video sebelumnya saya telah bercerita tentang pengalaman saya dalam menghadapi sakit MAH, asam lambung, GERD, terus gangguan kecemasan, serangan panik, dan sulit tidur. Jadi kalau misalnya malam-malam tiba-tiba inget mati, ini yang relate cuma teman-teman yang ngerasain ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain yang belum pernah merasakan bakalan heran, loh kenapa malam-malam lagi mau tidur tiba-tiba inget mati, terus jadi nggak bisa tidur. Nah, pernah nggak sih mengalami hal seperti itu? Terus tiba-tiba datang serangan panik ya, serangan panik dalam tingkatan yang berbeda-beda. Kadang sampai lemes, sampai keluar keringat dingin dan sesak nafas. Tapi kadang ya cuma deg-degan aja gitu. Dan seringkali penyebabnya pun kita juga nggak tahu. Tiba-tiba aja malam hari yang harusnya kita beristirahat, terus jadi nggak bisa tidur. Nah, dalam video kali ini saya mau berbagi tips cara menyembuhkan asam lambung, gangguan kecemasan, serangan panik, dan mengatasi susah tidur atau insomnia. Tapi saya jelaskan bahwa untuk benar-benar bisa sembuh itu tuh banyak banget step by step, dan itu harus dilakukan secara konsisten. Jadi kalau saat ini saya bilang ini merupakan cara menyembuhkan itu semua, ini maksudnya adalah salah satu cara yang saya gunakan. Nah, soalnya emang nggak bisa satu-satu, jadi semuanya tuh harus berkesinambungan. Dan menurut info yang saya baca dan saya praktekkan sendiri, bahwa untuk menyembuhkannya itu harus garis besarnya kan ada 3P itu kan, memperbaiki pola pikir, pola makan, dan pola hidup. Nah, kalau misalnya pola pikir nih, kurangi stres, harus bahagia, semacam itu. Terus kayak pola hidup itu olahraga, cukup tidur, dan yang ketiga memperbaiki pola makan. Dan semuanya ini harus secara berkesinambungan terus-menerus, nggak boleh terus lalai yang satu gitu. Nah, semua ini juga dibantu sama, misalnya saya juga pernah dalam video sebelumnya menyebutkan saya minum jeruk nipis di pagi hari, kemudian ada juga madu dicampur dengan garam Himalaya. Terus saya juga mengkonsumsi saya lupa, jahe, bubuk jahe, kunyit putih, terus ada juga tepung Garut dan macam-macam. Nah, sekarang salah satunya saya akan share tentang salah satu buah yang disebutkan dalam Al-Quran yang mempunyai banyak manfaat, banyak khasiat. Salah satunya yang saya percaya adalah termasuk untuk meredakan stres dan gangguan kecemasan. Nah, ini dia buah tin. Ini buah tinnya udah saya iris. Jadi sebenarnya buahnya tuh bentuknya seperti bawang bombay, besarnya juga seperti bawang bombay, kulitnya tipis, dan ketika sudah dibelah, dalamnya seperti ini. Nah, buah tin ini mengandung asam amino yang saya nyontek dulu karena nama hormon. Mengandung asam amino berupa triptofan yang dapat memicu produksi hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini merupakan hormon yang bertugas untuk mengatur siklus tidur. Jadi, dengan mengkonsumsi buah tin ini akan memperbaiki siklus tidur kita. Jadi, kita bisa terhindar dari gangguan sulit tidur atau insomnia. Nah, buah ini juga kaya akan serat dan antioksidan. Jadi, bisa memperbaiki sistem pencernaan. Yang saya rasakan sendiri kalau makan buah tin, pencernaan tuh perut rasanya adem. Istilahnya apa ya? Ya mungkin kalau dokter nggak tahu ya apa tuh namanya adem tuh apa gitu ya. Ya pokoknya saya rasain tuh kan kadang kalau misalnya asam lambung lagi kumat, rasanya tuh perut kayak panas, terbakar gitu ya. Nah, kalau saya makan buah tin ini rasanya tuh adem.
adem dan meredakan sakitnya. Kemudian ini juga kayak terasa kenyang gitu kalau dimakan, dan bisa memperbaiki ini saluran pencernaan, misalnya sulit buang air besar atau sembelit. Nah, makan buah tin ini juga bisa memperbaiki, melancarkan buang air besar itu. Nah, kalau masalah-masalah itu udah diatasi, jadi kayak kalau yang saya rasakan asam lambung, gangguan kecemasan itu tuh kayak sedikit demi sedikit kalau diabaikan, terus lama-lama semuanya tuh barengan sakitnya gitu loh, jadi kambuh lagi. Makanya disembuhinnya juga barengan, disembuhin dengan pola makan yang tepat, disembuhin dengan menghilangkan stres, disembuhin dengan makan makanan yang sehat, salah satunya dengan buah tin ini. Nah, untuk memakan buah-buahan, kalau saya dibiasakan memakannya secara eksklusif. Eksklusif itu artinya buah dimakan tanpa dicampur dengan apapun, tanpa dibarengi dengan makanan lain selain buah-buahan itu sendiri. Jadi kalau misalnya makan buah tin bareng sama buah jeruk, boleh. Makan buah tin bareng sama buah naga, boleh. Tapi kalau makan buah tin di jus tambahin susu sama gula, itu nggak dapat manfaatnya sih. Tapi kalau enak, oke, enak dimakan siang-siang pas panas-panas, ya boleh sesekali. Tapi untuk memperoleh khasiat kesehatan, kalau saya makan buah-buahan itu di pagi hari. Jadi bangun tidur, ibadah gitu, abis itu minum jeruk nipis, terus sekitar 30 menit kemudian baru makan buah-buahan secara eksklusif, baru nanti jam 12 siangnya makan nasi. Lah, lapar nggak sih kok makannya buah doang pas pagi-pagi? Ya makan buahnya yang banyak. Jadi makan buahnya misalnya 3 pisang, kemudian sama buah naga 1, itu nanti makannya jam 8, terus nanti jam 10 nanti makan lagi misalnya buah tin ini. Nah, kalau misal dimakan secara teratur, kita akan mendapatkan manfaat kesehatan, termasuk sembuhnya saluran pencernaan, gangguan asam lambung, kemudian gangguan kecemasan, dan masalah sulit tidur, serangan panik ketika malam hari bisa diatasi salah satunya dengan rutin mengkonsumsi buah tin ini. Udah kayak iklan belum sih? Ya, saya tuh nggak jualan apa-apa, nggak iklanin apa-apa. Saya cuma berbagi pengalaman tentang buah tin ini salah satunya. Nah, sekarang coba ya, gimana sih cara makan buah tin? Mungkin ada teman-teman yang belum tahu ya. Terus belinya di mana? Ya, tergantung kalian tinggal di kota mana dan di mana yang jual toko buah. Di online juga ada sih. Begini cara makannya, setelah diiris, terus kulitnya nggak dimakan, yang dimakan dalamnya ini, buah dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa buah tin enak kok, rasanya manis, bikin kenyang, aromanya juga sedap. Jadi enak ya kalau misalnya obat tapi rasanya enak. Jadi kalau saya sendiri juga nggak suka sama obat yang rasanya gak enak, yang ya sih obat demi sembuh gitu. Tapi saya kalau ada 2 obat yang nggak enak sama obat yang enak, pasti saya pilih obat yang enak. Nah, jadi saya senang nih untuk mengkonsumsi buah tin ini. Jadi saya berbagi sama sahabat MG semua biar kita sama-sama sehat, sama-sama bahagia, dan sama-sama sembuh dari gangguan kecemasan dan asam lambung. Ya, dan sehat secara keseluruhan juga biar nggak sakit-sakit lagi. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai. Ditunggu video-video selanjutnya. Jangan lupa buat klik like, share, dan tulis di kolom komentar. Mungkin kamu juga punya rahasia sembuh dari GERD, bisa juga. Tapi nggak usah jualan ya. Kita cuma berbagi informasi aja di kolom komentar. Mungkin kalian juga punya resep-resep herbal lainnya yang alami. Nah, ditunggu. Mungkin teman-teman yang lain juga bakalan membutuhkan dari sharing kalian. Semoga jadi amal jariah, sedekah yang bermanfaat, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.